Shalom Jojo membanta kerina senina Moria sehka kita ibas PA Morianta ibas tanggal 25 setelah Pusada Mei 2025. Lalu tema sisa membanta minggu enda emekap Rembang Tengah. Mari sopi kita bangkat kubas PA Morianta enda artoto kita lebih artoto kita. Tuhan dibata kamkap dibata kami si isembah ipuji kami segedang-gedang kegeluhan kami. Jana ibas paksa endang kuka kami ersikap Tuhan guna PA Moria kami ibas minggu enda. Tole ajari Tuhan kami ibas sermon kami warisi sendah. Gelah tangkas banci yang kai kami karena kata Tuhan. Ngerana dage kam Tuhan sebab kami reh ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Senina Moria si oge bahan ta enda ibu adibas kitab Sada Timotius 5 ayat 21 bagenda nina kata dibata. Ilebe-lebe dibata Kristus Yesus ras ilebe-lebe malaikat-malaikat si badia kupindoken kelman bandu gelah ikutkenlah pedah-pedah enda alu tutus janah Rembang Tengah lah min kam rukur man ICP. Ya, senina Moria Rasul Paulus dalam istilah saat ini, istilah coach, cocok untuk seorang Rasul Paulus. Karena dia tidak hanya sebagai pelayan, tetapi dia juga sebagai seorang leader yang suka memberi nasihat, konsep-konsep, dan juga Paulus langsung memberi petunjuk yang benar. Sebagai seorang coach, Rasul Paulus sangat menguasai dan menjalankan praktik coachingnya dengan etika dan standar yang benar. Dan dia juga mampu menetapkan cara-cara coaching yang sehat, termasuk hakikat dari relasi antar sesama coach. Kalau saat ini termasuk kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus juga seorang pemimpin yang selalu memikirkan secara mendalam tentang kehidupan jemaat yang dilayaninya. Nah, kali ini Paulus memberikan petunjuk langsung kepada Timotius yang akan melanjutkan pelayanan saat itu sebagai orang muda yang melayani, sebagai pelayan Tuhan. Tentunya Rasul Paulus merasa punya tanggung jawab untuk memberikan petunjuk ini kepada Timotius. Sesudah Rasul Paulus memberi petunjuk sebelumnya, selain kepada Timotius, dia juga memberi petunjuk kepada setiap pemimpin dan pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, bahkan juga kepada janda dan para pengajar sesat. Dan kali ini ketika Paulus memberikan petunjuk kepada Timotius, dia memberi petunjuk tentang bagaimana karakter seorang pemimpin di tengah jemaat tanpa berprasangka dan juga tanpa memihak. Dalam berbahasa Indonesia, Alkitab kita dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Nah, Rasul Paulus menyadari bahwa kehadiran seorang pemimpin jemaat pada masa itu sangat menentukan sikap, iman, dan kepercayaan jemaat kepada Kristus. Sebagai orang muda, Rasul Paulus merasa Timotius butuh pemahaman dalam pengelolaan jemaat. Dan sebagai orang muda, sudah sepatutnya lah Timotius juga memperhatikan petunjuk yang diberikan sebelum dia melakukan pelayanan dan menghadapi banyak orang. Rasul Paulus sangat mendetail dan serius dalam hal ini. Dia juga menyadari sebagai orang muda, Timotius pasti akan mengalami situasi yang tidak seperti diharapkan karena kemudaannya. Dan seringkali kemudaan pada masa itu dianggap sebagai orang-orang yang belum berpengalaman. Dengan demikian Timotius harus memperhatikan petunjuk ini, di mana Timotius hendaknya benar-benar siap dan bersedia memberi hati, memberi diri dalam pelayanannya. Dan sebagai pemimpin jemaat, Timotius hendaklah memiliki sikap hati yang tulus, pikiran yang bersih dan selalu positif.
Sebagai pemimpin jemaat, Timotius juga hendaklah tidak berprasangka atau memihak. Mengapa? Bila seorang hamba Tuhan seperti Timotius memiliki prasangka atau memihak, maka tentu saja itu akan memicu perpecahan di tengah jemaat. Jemaat menjadi porak-poranda. Nah, kalau sudah demikian kehadirannya tentu saja bukan membangun dan memberkati, tetapi memecah belah di tengah-tengah jemaat. Dan ini tentu saja tidak membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, apalagi dengan sesama. Nah, inilah yang menjadi perhatian Timotius, sehingga setiap saat sebagai pemimpin jemaat, Timotius hendaklah benar-benar merasakan hatinya hadir dan penuh empati. Nah, secara konseling pastoral Timotius hendaknya menjadi pendengar yang bijak dan penuh hikmat. Tidak semua pemimpin mampu melakukan hal ini karena butuh energi dan persiapan yang cukup dan daya tahan yang kuat. Dengan demikian, Timotius sebagai seorang muda hendaklah terlebih dahulu membersihkan diri dan memulihkan dirinya untuk bisa menjadi tulus tanpa prasangka dan tanpa memihak. Inilah yang dimaksudkan bagi kita pada hari ini, Moria-Moria terkasih, bahwa sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita semua Moria, pemimpin-pemimpin, baik di dalam keluarga kita masing-masing maupun di tempat kerja kita dan dimanapun kita berada. Hendaklah kita juga terus memperhatikan petunjuk yang sama dalam kehidupan kita, seperti yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Artinya hari ini sebagai Moria kita hendaklah tetap bersikap benar dalam mengelola jemaat persekutuan kita, bahkan dimanapun kita berada dengan profesi kita masing-masing. Sebagai Moria, sebagai ibu dan istri, hendaklah kita tidak memiliki prasangka dan memihak, karena ini akan membuat keadaan menjadi semakin memburuk. Hindarilah hal-hal yang mendatangkan prasangka dan hal-hal yang membuat kita memihak terhadap sesuatu. Selama kita masih memihak dan memiliki prasangka, kita tidak akan pernah adil dalam sebuah keputusan kita. Dan ini bisa menyebabkan masalah baik kepada diri kita sendiri, sesama kita Moria, maupun kepada orang lain, dan akan berdampak kepada siapa saja. Nah, mengapa prasangka dan memihak sering kita alami pada masa ini? Yang pertama, kita belum menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, kita masih tergantung terhadap penilaian orang lain alias tidak percaya diri. Yang ketiga, adanya banyak kepentingan. Yang keempat, rendahnya nilai-nilai iman Kristiani dalam kehidupan. Artinya masih banyak Moria kita yang kurang bersyukur. Kita masih suka sekali membandingkan diri dengan orang lain. Kecemburuan terhadap orang lain. Lalu yang kelima, ya mungkin masalah psikologi atau psikis, kurang merasa bahagia, selalu melihat kekurangan diri dan kekurangan orang lain terus menerus dan mungkin lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan seringkali di masa ini kita banyak melakukan aktivitas memihak atau dalam bahasa Karo lenga rembang tengah. Hari ini kita belajar dari PA Moria kita menjadi orang yang tidak berprasangka dan tidak memihak. Tentunya ini penting dan ini mendatangkan kebaikan. Karena itu sebagai Moria kita mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari keluarga kita, persekutuan kita, juga gereja dan masyarakat. Sehatkanlah diri kita dengan lebih banyak melihat kelebihan diri sendiri dan orang lain. Setiap orang pasti memiliki keunikan dan kelebihan. Temukan potensi diri lebih baik, dewasa menerima perbedaan, tema sasaran kita. Belajar juga untuk menerima resiko ketika kita adalah hamba-hamba yang tidak memihak dan tidak berprasangka. Mungkin saja kita akan dijauhi. Ya, ada teman Moria yang akan mengucilkan kita. Ada orang-orang atau mungkin teman Moria kita yang tidak menyukai kita dan lainnya. Lebih baik kita menjaga diri dan hati dari orang-orang yang toksik ataupun teman-teman atau sesama Moria yang suka meracuni pikiran kita untuk memihak,
memihak dan terus berprasangka, sehingga seringkali menimbulkan masalah, sering menimbulkan gap di antara kita, blok, serta pertengkaran-pertengkaran, dan akhirnya kepada perpecahan. Nah, ingatlah Srina Moria hari ini, bertindaklah dengan tidak memihak dan tidak berprasangka setiap saat. Percayalah selalu, Tuhan pasti akan menolong hambanya yang dengan setia mengikuti petunjuknya ini. Jangan takut ketika tidak memihak. Lakukanlah segala sesuatunya dengan penuh empati, dan Moria akan semakin dipakai Tuhan menjadi hambanya, yakni alat kemuliaannya di tengah kehidupan ini. Ya, bujur Tuhan memberkati kita semua. Mari ras kita artoto kita. Bujur ibas katandu sibadia singgo idengkahkan kami bas paksa enda o Tuhan. Malam ate kami, git kami ngalokan katandu enda, cana arlajar kami arah kata di bata enda, maka selaku Moria kami git guna rembang tengah, entah pela memihak, la kami berprasangka. Maka Tuhan kerina tujun ibas kata di bata enda nggo teralokan kami, te kami maka di bata simpagagahi kami, maka terjadi berbagai mujizat Tuhan ibas geluh kami, alu kami dalankan kerina perintah du enda. Jari kami terus Tuhan, gendam pertoton kami, reh kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, Senina Moria seijenda bahan sermonta Tuhan si masuk kita kerina. Salam menjuah-juah manbala.